Bapak Ibu, rekan-rekan ternyata semuanya tidak siap gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ini digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan kontrak, laporan kemajuan berkala. Kemudian ketika ada terjadi sesuatu, gunakanlah form 4, berita acara penetapan kejadian berkontrak. Ketika memberikan kesempatan, gunakanlah form 5. Ketika memberikan surat peringatan, gunakanlah form 6. Ketika akan menggantikan penghentian kontrak karena kahar, gunakanlah form 7. Ketika melakukan pemutusan kontrak, gunakanlah form 8. Ketika, nah ini form 9, 9A, B, C ini ya, rekan-rekan semuanya. Ini saya sisipkan yang namanya laporan pengendalian kontrak berbasis kinerja, performance based contract untuk pekerjaan konstruksi. Ya, ini keren nih Bapak Ibu. Ya, bisa Anda gunakan sebagai instrumen pengendalian kontrak. Kemudian yang B, ini untuk barang. Iya, 9B. Ya, performance based contract. Karena ini yang menjadi hal yang baru nanti di Perpres. Jadi ini buku ini sudah mempersiapkan diri. Kemudian 9C adalah untuk jasa lainnya yang sifatnya pemeliharaan. Pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan, ya saya kira banyak di pemerintahan ya. Karena bisa gunakan form 9C ini sebagai instrumen pengendalian kontrak. 9D adalah model supply by owner, dokumen supply by owner. Ketika nanti ini untuk siap-siap rekan-rekan semuanya di Perpres yang baru yang akan dirilis ada namanya supply by owner. Nah, ini instrumen model dokumennya kita bikinkan di sini. Cukup banyak dokumen-dokumen ini yang sudah kita buat. Nah, silahkan di apa namanya urut-urutannya dipelajari di sini, digunakan di sini. Kemudian ketika ada addendum kontrak surat pesanan, gunakanlah form 10. Ketika melakukan pemeriksaan tim MPK dengan penyedia, silakan form 11. Ketika melakukan uji komisioning, nah ini form-formnya bisa digunakan, bisa dikembangkan sendiri. Ketika melakukan pembayaran termin, form 12, form 13 untuk BST, form 14 itu. Kemudian juga ada di sini rekan-rekan semuanya checklist kelengkapan dokumen. Kemudian juga ada folder isian contoh isian formulir. Nah, ini dia ya. Saya tidak mau bagi sembarangan kalau ini ya menghargai pembeli buku ya rekan-rekan semuanya. Ini banyak contoh isian formulir, contohnya KAK konsultan pengawas, KAK konsultan perancangan, spek konstruksi, contoh isian identifikasi kebutuhan untuk gedung kesehatan. Tuh, contohnya ada di situ tuh. Contoh isian formulir identifikasi kebutuhan untuk gedung pendidikan, tuh contohnya ada di situ. Contoh isian formulir identifikasi kebutuhan untuk bikin IPAL, tuh. Untuk bikin jalan, tuh ada di sini. Ada untuk bikin comment center, tuh. Ada isiannya tuh, contohnya tuh. Ada untuk proyek bikin perumahan-perumahan MBR misalnya. Nah, di sini. Ada kalau misalnya bikin taman-taman tuh ya, taman pendidikan saya contohkan di sini. Ya, di sini ada contoh analisis pasar berbasis merek untuk pengadaan printer tuh ya contohnya di sini. Juga contoh analisis pasar berbasis merek untuk proyektor tuh contohnya di sini ya. Keren saya kira ya. Di sini juga ada critical capture of e-purchasing. Di sini berbagai macam eh, slide-slide gambar seperti ini ya kita tuangkan di sini bisa Anda gunakan. Di sini juga saya tambahkan ini bonus track berbagai macam paper-paper gratis yang sebenarnya sudah saya bagikan secara nasional ya. Cuma sebenarnya kalau nggak dalam berupa begini juga nggak di anu ya Bapak Ibu ya. Ini insya Allah sangat bermanfaat Bapak Ibu ya paper-paper ini bisa Anda kembangkan sendiri. Kemudian juga di sini ada di dalam QR code buku kerja ibu saya dua ada KAK konsultan ya KAK konsultan. Nah, kemudian juga ada penaran SOP bagi yang membutuhkan jasa penyusunan SOP. Ada di sini peraturan-peraturan terkait dengan e-purchasing. Nah, ini saya masukkan di sini. Ada kumpulan prompt AI, Artificial Intelligence, yang bisa Anda gunakan ketika akan melakukan penyusunan dokumen. Ya, contohnya ini ya, template prompt yang saya bagikan pada Anda. Itu. Nah, di sini juga ada user guide-nya e-purchasing. Itu rekan-rekan semuanya, saya kira hampir 2 kali lipat ya, dibandingkan ini adalah edisi pertama seperti ini, edisi kedua lihat. Dan file-filenya saya upgrade. Jadi Anda mestinya layak, wajib beli buku kerja e-purchasing. Dapatkan di buku kerja e-purchasing di berbagai media sosial, insya Allah bermanfaat buat rekan-rekan semuanya dalam menjalankan konsep 7 langkah penerapan e-purchasing, baik untuk barang jasa lainnya dan juga untuk pekerjaan konstruksi. Sukses, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan teruslah berinovasi.